Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pembacaan kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Sebelumnya, mari kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita buka kitab kita, hadis ke-26. Hadis ke-26. Apa temanya di situ? Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu fihi asy-syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, silakan siapa yang bersedekah? Bersedekah dengan suaranya, membaca. Naam. Engkau berlaku adil atau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Naam, Masya Allah. Siapa yang bercerita ini? Abu Hurairah. Beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Di situ apa artinya? Persendian. Benar enggak? Benar nggak? Setiap persen, berapa jumlah persendian manusia? Ada yang tahu? Sendi nih, sendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendi. Sendi. Banyak, benar, itu benar. 360 berapa? 60 pas atau lebih? 60 pas ya. 360. Udah diteliti belum? Sama orang Islam, sama Nabi tidak diteliti. Tapi Nabi sampaikan dalam hadis, jumlah persendian seorang manusia itu adalah 360. Di mana paling banyak persendian?
Di sini ya, di jari ini banyak sekali sini. Paling banyak. Ini yang ini gede-gede satu-satu. Paling banyak di sini sama di kaki yang ada jari, itu sendinya banyak di situ. Masalah sendi ini ada kisah. Anda dapat kisah ini dari Dr. Fauzi Wali. Beliau cerita tentang gurunya Abdul Aziz Al-Muslih. Anda dapat dari Dr. Fauzi Wali tentang gurunya. Tapi akhirnya Anda ketemu gurunya di Makkah. Ketemu langsung dengan dokter, udah tua sekali. Di Mekah beliau namanya Dr. Abdul Aziz Al-Muslih. Beliau itu ahli dalam saintifik Al-Quran dan saintifik Al-Hadis. Dalam sebuah pelatihan yang anak ikuti waktu itu, dalam pertemuan, beliau menyampaikan bahwa beliau pernah sakit persendiannya. Beliau pergi ke negara barat, kalau tidak salah Jerman, untuk mengecek persendian. Maka bertemu dengan dokter persendian, dokter tulang persendian. Beliau saat itu membawa satu buku kecil seperti buku kita ini, yang isinya tentang hadis Nabi tentang persendian. Nabi mengatakan persendian itu manusia itu jumlahnya 360. Beliau bertemu dengan dokter itu, ngobrol sampai selesai. Kemudian syekh ini, beliau semangat berdakwahnya. Beliau mengatakan kepada dokter, "Hai dokter, ngetes saja." Beliau ngetes, berapa jumlah persendian manusia? Itu pertanyaannya. Anda dokter sendi, berapa jumlahnya? Kemudian kata dokter tersebut, jumlahnya itu 360. Syekh ini udah tahu 360. Terus beliau mencoba untuk memasukkan keraguan ke dokter itu. Kata Syekh ini, kata Syekh Abdul Aziz Al-Muslih, yang benar, yakin gak? Mungkin 359 atau 361, 362, dibikin ragu gitu. Maka seorang dokter tersebut, profesor ya, ilmuwan, spesialis ortopedi persendian lagi, udah subspesialis. Dan itu dengan gagahnya dia mengatakan, kami sudah melakukan penelitian berkali-kali, bukan hanya satu kali. Tengkorak manusia kita hitung berkali-kali sampai kita pastikan jumlahnya adalah 360. Itu confirm, fix, tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Kemudian kata Syekh itu, dan itu penelitian itu baru paling 40 tahun, 50 tahun yang silam lah. Sekarang tahun berapa sekarang? 24, kurang 50-an berapa? Ya tahun 1970, 1980. Baru itu kan Eropa, baru ilmu pengetahuan di sana berkembang baru, bukan lama Syekh, baru. Sebelumnya di Spanyol, di kerajaan kita, di Turki Utsmani, mereka belum lama lah, paling lama 100 tahun lah, paling lama. Jadi beliau bilang ini udah sekitar 50 tahunan kurang lebih lah ya, bahwa kami udah melakukan penelitian berkali-kali dan kami fix berapa jumlahnya, 160. Kemudian kata syekhnya begini, kata syekhnya, kami sudah tahu jumlahnya 1400 tahun yang silam ya. Maka profesor itu kaget kan, nggak mungkin, karena ilmu forensik, tahu ilmu forensik ya, ilmu membedah itu baru belakangan, zaman dulu nggak ada bedah ilmu ini, pokoknya ilmu ini barulah, tidak lama. Nggak mungkin sampai 1400 tahun yang silam, tuh mustahil. Di zaman itu, zaman manusia belum bisa membedah mayat seperti sekarang. Sekarang aja tulang aja bisa diganti Syekh, tulang kaki antum dalamnya diganti Syekh ya.
persendian diganti, ini apa, tempurungnya diganti, subhanallah. Ya, udah bukan tulang lagi, pen dan seterusnya. Jantung kita juga ada pen, bisa dipasang pen. Semoga Allah berikan kita kesehatan. Di zaman dulu nggak ada, maka kata beliau nggak mungkin. Terus kata syekhnya, kalau kamu nggak percaya, nih saya punya kitab ini yang menyebutkan Muhammad. Dia kenal Muhammad, Syekh. Ternyata orang kafir banyak kenal Muhammad. Banyak. Nabi kita terkenal, Syekh. Ya, viral. Lebih viral dari yang lain. Tidak ada yang lebih terkenal kecuali daripada Rasulullah Muhammad. Masalah beriman gak beriman belakangan. Tapi semua, mungkin gak semua, tapi mayoritas penduduk muka bumi ini kenal dengan Muhammad. Yang kedua yang lebih terkenal setelah Nabi Muhammad, Nabi Isa. Ya, walaupun gak semua mengikuti agama Nasrani, tapi orang-orang yang orang lain itu Nabi Isa terkenal. Di Al-Quran disebutkan wajihan fid dunya, kami akan jadikan wahai Maryam anakmu anak yang dikenal di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Nah, di antara janji bukti Allah dalam Al-Quran, yaitu Nabi Isa itu Nabi kedua terkenal, baru Nabi Ibrahim ketiga. Ya, di kalangan manusia secara umum Anda bicara, bukan hanya umat Islam. Jadi pertama Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim. Itu tenaritasnya. Yang lainnya di bawah itu semua, nggak ada apa-apanya. Manusia biasa nggak ada apa-apanya. Jadi beliau kenal Muhammad, si Muhammad yang bicara ini, silakan baca. Maka pulanglah dokter itu, pulang juga syekh ini, ntar bertemu lagi. Biasa cek dan kontrol untuk pertemuan berikutnya. Setelah dibaca bukunya, ketemu berikutnya, ini si dokter ini, si profesor ini, dia takjub sampai dia nggak habis pikir. Dia keluar satu kalimat, kata profesor itu, ini nggak mungkin berbicara jumlah ini dengan detail seperti ini nih, hadisnya seperti ini. Kullu sulama minan nas, setiap manusia punya sendi. Cuman di hadis itu, hadis sahih, di hadis itu jumlahnya disebutkan, setiap manusia punya persendian 360. Itu hadisnya begitu. Dia bilang nggak mungkin ini berbicara ini kecuali diberitahu oleh Sang Pencipta. Itu kesimpulannya. Nggak mungkin ini manusia biasa yang bisa menyebutkan angka ini di zaman itu. Maka kata dokter, kata syekh itu mengatakannya, itulah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi menerima berita dari Pencipta, dari Allah, bukan dari penelitian. Tapi wallahu alam, apakah dia masuk Islam atau tidak, syekh juga mengatakan wallahu alam. Tapi dia mengakui saat itu bahwa Muhammad itu tidak mengabarkan kecuali dari berita, bukan dari manusia beritanya, yakni bukan berita dari manusia biasa. Nah, ini cerita tentang persendian. Jadi syekh, kaum muslimin, Nabi kita itu benar, Nabi, beliau itu Nabi. Perwakilan siapa? Perwakilan Allah. Yang punya siapa? Allah yang punya apa? Yang punya langit, yang punya bumi, yang punya kerajaan alam semesta seluruhnya, yang menciptakan antum semua dan ana semua. Itu Allah tunjuk seorang sosok manusia seperti kita sebagai perwakilannya, bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Gak usah iri. Kenapa nggak saya yang ditunjuk? Ente siapa? Kenapa orang Arab? Ente siapa? Bukan urusan ente itu. Tergantung, terserah Allah subhanahu. Ada sosok manusia mewakili pemilik langit dan bumi ini. Untuk bayangkan betapa keren sekali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lagi baca kata-katanya. Ya, bukan mewakili PBB. PBB. Mewakili negara fulan, negara fulan. Sagir, tahu sagir? Kecil. Tapi ini mewakili pemilik langit yang 7, mewakili pemilik bumi dan semuanya. Ditunjuk manusia namanya Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bersabda di sini. Kata Nabi kita, ini wahyu. Ini hadisnya wahyu. Enggak asal ngomong, wahyu. Kata Nabi, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Nah, jadi kita kan diciptakan oleh Allah dengan persendian. Ana sering bilang di sini nih, sering ana ulang-ulang. Antum ngaku nggak diciptain? Ngaku nggak?
Kalau nggak ngaku nggak usah baca ini. Itu ngaku nggak? Siapa yang nyiptain? Allah. Nggak ada lagi. Anak berani tantang siapa yang mengatakan menciptakan. Nggak ada. Profesor tidak, patung apalagi, roh apalagi, nggak ada yang mengatakan saya menciptakan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan tidur, menciptakan kalian berpasang-pasangan, menciptakan laki perempuan, menciptakan yang sempurna dan cacat. Allah sampaikan semua itu. Dari mana kita diciptakan? Dari apa kita? Dari air, mani, kemudian jadi apa? Jadi darah jadi tulang jadi dibungkus lagi dengan daging, jadi kayak gini. Tulangnya yang ciptain Allah Subhanahu Wa Taala. Dari darah. Coba itu darah, segumpal darah atau tetesan embrio, coba keluarin, ambil dari rahim seorang ibu, keluarin, taruh di tabung. Ada nggak manusia yang bisa merubah zigot, embrio, janin, dari janin titik kecil janin berubah menjadi bayi? Ada nggak? Ada nggak? Kira-kira menurut antum ada nggak alat yang akan diciptakan manusia bisa merubah dari janin sampai jadi bayi? Ada otaknya, ada matanya, ada telinganya. Ada nggak? Menurut antum sampai kiamat dengan teknologi yang hebat, ada nggak? Bisa nggak? Menurut antum bisa nggak? Mustahil. Sampai mati, sampai hancur kiamat, mustahil. Nggak akan Allah izinkan itu. Gimana ngasih makannya? Gimana ngerubahnya? Nggak mungkin, kecuali akan dibentuk oleh Allah di dalam rahim. Cuman rahim. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, faja'alnahu fi qararin makin. Kami tetapkan di tempat yang paling aman, paling nyaman, paling kuat, paling safety, yaitu rahim. Rahim kendor dikit, gugur Syekh. Rahim lemah dikit, gugur. Apalagi taruh di tabung, nggak mungkin. Jadi Syekh, antum anak segumpal darah. Jangankan tadi apa tadi? Titik. Ini udah segumpal darah, keluarin. Taruh tabung, bentuk, jadiin, ciptain jantung di situ. Ciptain liver, ciptain otak. Nggak ada Syekh. Kalau ada, kalau bisa, maka akan ada pabrik otak. Orang gila dipanggil, diukur otaknya, di scan, peset, beli otak, tempel ganti. Orang gila nggak akan bisa sadar lagi kecuali Allah yang izinkan. Artinya apa? Artinya antum ana sama Syekh. Berkali-kali ana ulang-ulangi ini biar nggak pada belagu. Ana dan antum sama, ana juga. Biar kita tunduk, ngerti. Kalau sujud ya sujud, doa yang benar. Kalau ibadah yang benar, kita nyembah yang menciptakan kita. Ana sama Syekh. Ana mati, antum semua akan mati. Tadinya kita nggak apa-apa, titik dibentuk sampai lahir. Bukan mak kita, bukan bapak kita. Nah, ketika Allah bentuk tulang-tulang kita, dibentuk jumlahnya berapa tadi? 360. Apakah semua dibentuk 360? Ada yang enggak? Ada yang enggak pakai kaki? Allah ciptakan enggak pakai kaki. Jadi enggak 360. Ada yang diciptakan enggak pakai tangan. Subhanallah, Anda pernah lihat di sebuah perjalanan seorang laki-laki enggak pakai baju. Anda kenapa enggak bisa? Ternyata pas dekat-dekat dia enggak ada tangannya. Allah maghfir. Enggak ada tangannya sih, badan doang. Gimana mau pakai baju? Harus dipakai. Dia jalan, la haula wala quwwata. Karena nggak tahu apakah begitu penciptaan asalnya ataupun, tapi nggak kelihatan ada bekas potongan tangan, bersih lurus gitu badannya. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Semoga Allah masukkan dia ke dalam surga. Semoga dia muslim ya, cuma di jalanan anak muda. Semoga Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi kalau yang tidak sempurna tidak 360. Kalau yang sempurna, tangan ada, jari ada, kaki ada, semua lengkap. Maka kata Allah, kata Nabi, alaihi sadaqah. Apa itu terjemahannya di situ? Takutnya beda. Alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia wajib bersedekah. Benar kan? Perintah kan? Ya enggak? Berarti apa maksudnya? Ini pakai, yani ini semua badan kita dari mulai mata, ini juga sama, ini semua ada ininya. Ada urat syarafnya, ada ototnya. Semua ini yang Allah berikan harus disedekahkan. Bukan punya antum murbiana dan macam-macam. Oke? Wajib disedekahkan. Bagaimana cara mensedekahinya? Gimana caranya sedekahinnya? Kalau uang caranya sedekahinnya gimana? Uang keluarin, betul nggak? Kalau makanan cara sedekahinnya keluarin. Ini sekarang persendian wajib disedekahin. Gimana caranya sedekahin? Ini di sini ada nih.
Yang pertama, kulla yaum berarti setiap hari. Di mana matahari terbitnya ini setiap hari dari pagi sampai sore. Harus antum sedekahkan ini. Kalau enggak, antum berhutang budi kepada Allah Azza wa Jalla. Antum sedekahkan. Dan dalam hadis yang lain, jumlah sedekahnya harus sampai 360 kali. Jadi harus ada 360 amal soleh, antum dianggap bersyukur kepada Allah. Kalau tidak, antum nggak bersyukur dengan fisik ini. Benar, paham ya? Antum dianggap bersyukur, mensyukuri sendi-sendi yang Allah kasih ini, badan ini yang Allah kasih, yang Allah ciptakan dari kita, bayi dalam perut ibu kita, dianggap bersyukur kalau kita memenuhi jumlah berapa tadi? 360. Karena di sini kullu sulama. Dalam hadis lain langsung jumlahnya disebut 360. Di sini kullu itu setiap. Berapa? Setiap kan? Setiap berarti 360 kebaikan harus antum lakukan. Kalau antum mau dianggap bersyukur kepada Allah atas fisik yang Allah berikan ini. 360. Dari mulai bangun sampai tidur harus 360 kebaikan. Bagaimana cara ngitung 360? Gampang sih. Satu kebaikan satu tasbih satu takbir satu salat. Berapa banyak dalam salat kita melakukan kebaikan? Pokoknya harus 360. Insya Allah kalau antum salat 5 waktu, zikir sampai. Nah, kalau lebih dari 360, maka itu lebih baik. Coba dihitung dulu dah. Coba dihitung zikir dalam salat berapa? Udah gak banyak dah pokoknya. Setelah sholat 100 kali 5, ya udah, berarti kan kalau antum sholat 5 waktu, di dalam sholat udah baca, ya kan? Ba'da sholat baca lagi zikir. Udah, itu udah terpenuhi 360. Kalau kita sholat, makanya sholat itu nggak boleh ditinggalkan, walaupun udah tepar-tepar. Karena itulah minimal kita bersyukur dengan sholat itu. Kita pakai ini badan untuk sholat, lisan untuk berzikir. Udah terpenuhi, tapi apa cukup kita terpenuhi? Tidak, sebaiknya kita lebih dari angka 360 itu. 360. Bagaimana caranya? Disebutkan di sini wa ta'dilu bainatnain. Kalian melerai orang yang bertikai. Pakai apa melerai orang yang bertikai? Kira-kira kalau orang berantem langsung, pakai apa antum melerainya? Orang berantem langsung, bagaimana melerainya? Pakai apa? Pakai badan kita nggak? Pakai tangan kita nggak? Orang berantem depan kita nih, ya, duk. Kita lerai pakai tangan nggak? Berarti ketika itu saya sedekahkan sendi-sendi tangan saya saat itu dengan tangan saya. Saya sedekahkan ini nih untuk jalan Allah, saya lerai pertikaian hamba Allah. Gitu, ngerti? Jadi bukan fulus fakat. Kita udah jelaskan di minggu kemarin. Bukan uang saja. Ini punya Allah, sedekahkan dengan cara gunakan sesuai yang Allah inginkan, lerai orang yang bertikai. Sedekah. Atau misalnya dia bertikai dengan lisan, bertikai sangat dengan lisan, berarti antum lerai dia dengan apa? Dengan lisan. Berarti ana sedang mensedekahkan, ya Allah, saya sedekahkan lisan ini ya untuk kebaikan. Cara kita mensedekahkan anggota tubuh kita dengan apa? Dengan kebaikan. Itu cara sedekahnya tadi. Kalau uang, cara sedekahnya dengan keluarkan. Kalau apa lagi? Makanan dengan keluarkan. Kalau anggota tubuh dengan melakukan kebaikan yang Allah inginkan, yang Allah sukai. Jadi banyak. Kalau dia bertengkarnya langsung, berarti tangan antum yang bersedekah dengan jari jemari antum. Ya, bisa 2 jemari gini. Kalau dia bertengkar dengan lisan, berarti antum sedekahkan dengan lisan antum, sedekah dengan otot-otot lisan antum, lerai mereka. Ternyata zaman sekarang lerainya, pertikaiannya pakai lerainya pakai WhatsApp. Berarti antum sedang bersedekah sendi-sendi tangan antum lagi. Itu yang pertama caranya. Yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Apa itu terjemahannya? Bantuin hewan apa bantuin ngangkat? Bantuin. Ayo dong, baca dong. Sedekah. Pakai tulisan sedekah. Ayo, pakai mata sedekah, dilihat. Ngapain? Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangan. Ya. Lalu engkau menaikkan ke atasnya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas hewan. Iya, bantuin ngangkat. Bantuin ngangkat atau gini, ini 2 nih.
Dia mau naik nih ke atas, anak kecil kan nggak bisa, nggak tinggi, naik kuda, naik onta tinggi, berarti antum sedekah dengan apa? Dengan tangan ini. Ini berapa sendi di sini? Nggak tahu, pokoknya kita pakai pergerakan dengan ini, sendi kita ini bisa bergerak dengan normal, kita letakkan, ini sedekah dengan sendi-sendi Anda. Kemudian yang kedua, ngangkat barang, kemudian taruh di atas kendaraannya, sedekah. Apa makna sedekah? Apa makna sedekah? Temanya apa temanya? Temanya apa? Banyaknya jalan kebaikan. Maknanya sedekah dalam hadis ini itu adalah kebaikan, amal saleh. Amal saleh. Dengan apa? Dengan jari jemari Anda, dengan tangan Anda, dengan Anda mengangkat, dengan Anda melerai. Itu namanya sedekah, amal saleh. Coba antum pikir, berapa banyak kebaikan yang bisa keluar dari anggota tubuh Anda? Berapa banyak? Berapa banyak kebaikan yang bisa keluar dari tangan antum? Ada orang minta bikinin ini, bikinin. Kebaikan nggak? Kebaikan. Yang kerjanya ngepel tuh, bersihin kamar mandi. Dia punya tangan, dia punya kaki, diangkat. Ini tangan dipakai sama dia untuk membersihkan kamar mandi. Dibayar, itu urusan dunia, nggak ada masalah urusan dunia. Halal. Kalau itu dibayar, halal, Anda sampaikan. Nggak ada masalah. Tapi Allah punya perhitungan sendiri. Faham ya? Jangan tercampur-campur. Hitungan manusia, dunia, gaji, itu urusan lain. Tapi ada hitungan Allah. Kalau dia niatnya baik, niatnya beramal, niatnya untuk menggunakan fisik ini, mensedekahkan fisik ini untuk kebaikan, itu jadi amal soleh buat dia. Ya. Berapa sendi yang dipakai untuk ngepel? Berapa sendi yang dipakai? Banyak sih. Nggak tahu berapa tuh. Hitung aja tangan tuh paling banyak sendinya dia untuk ngepel. Apakah itu sedekah? Apakah itu sedekah? Sedekah. Dia dibayar. Nggak, gimana saat dibayar? Nggak ada masalah. Itu tadi Anda sampaikan. Itu urusan akad manusia dengan manusia. Allah juga membayarnya jika dia meniatkannya untuk kebaikan. Antum semua punya kerjaan kan? Yang satu kerjanya ngetik, yang satu kerjanya nulis, yang satu kerjanya nerima tamu, yang satu, semua kerjaan kita yang kita lakukan selama kerjaan itu halal dan baik, itu bisa menjadi sedekah dengan tubuh yang Allah ciptakan ini. Bisa jadi sedekah. Iya, ngangkat barang aja sedekah sih. Buka pintu, bisa nggak jadi sedekah? Buka pintu, orang mau masuk, bukain pintu, bisa nggak jadi sedekah? Bisa. Orang mau sholat, gelarin sejadah, bisa jadi sedekah? Sedekah antum dengan tangan antum ini paling banyak nih saya ini. Bahaya nih. Tangan, kaki ini paling banyak, sama lisan. Mungkin kalau badan nggak begitu banyak fungsinya. Nih dari sini sampai sini, kaki sampai lutut, ya. Terus lisan, itu 3 yang paling banyak berperan dalam masalah sedekah dengan badan kita. Ya. Jadi maksud ana antum wajib menggunakan tangan sampai sini semuanya, termasuk mata semuanya sampai kaki, wajib menggunakannya untuk berbuat baik, dan setiap perbuatan baik akan dinilai sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatin. Terus apa lagi? Wal kalimatut thayyibah. Perkataan yang baik sedekah. Tadi baca ini, nelfon, minta maaf, perkataan baik. Ya, berkata baik, mengajak sholat, banyaklah berkata baik itu sedekah. Jangan ngomong kotor, maka antum telah tidak mensedekahkan lisan antum. Jangan fitnah orang, antum telah mengkhianati Allah dengan lisan yang Allah kasih kepada antum. Jangan manggil orang dengan lakab, anda paling nggak suka manggil orang dengan lakab, bokir, dia mau nggak boleh walaupun dia mau. Ya, gondrong, jangan. Botak, gundul, jangan. Panggil dengan namanya. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian main-main lakab yang buruk-buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki. Al-Qur'an, hadis ini bicara turun untuk memperbaiki kita. Kalimat thayyibah, perkataan yang baik pada istri, pada suami, pada anak. Kalau berkata kasar, berkata salah, minta maaf. Biasakan maaf, jangan gengsi tidak mau minta maaf. Maaf, afwan, maaf. Perkata baik, sedekah antum dengan lisan antum kaum muslimin. Kemudian wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Antum jalan dari kantor antum, yang satu dari rumah, jalan ke sini, setiap khutwah, setiap langkah dianggap sedekah. Sedekah apa itu?
Sedekah organ apa itu? Kaki antum sedekah. Itu Allah yang bikin. Alhamdulillah antum dikasih kaki. Ada orang yang nggak punya kaki kan? Belum pernah lihat belum? Di mana waktu itu? Di jalan. Di Palmera, iya. Ada yang dari kecil diciptakan nggak ada kakinya. Waktu di acara World Cup itu, di mana? World Cup tahun kemarin, tahun 2-3 tahun yang lalu ya. Di mana? Di Qatar ada. Itu memang tercipta tidak ada kakinya. Ada yang kakinya sakit, ada yang kakinya kecil. Semua dekat rumah ada kakinya kecil, nggak berkembang. Kakinya seperti anak 4 tahun. Ya 4 tahun kecil, tapi Allah kasih kekuatan kaki itu. Dia bisa berjalan, tapi ngerantak ya. Jalannya nggak bisa berdiri, nggak kuat kalau untuk kaki kecil. Subhanallah. Badannya besar seperti kita. Subhanallah. Pinggangnya besar, hanya kaki pahanya kecil, kayak gini. Ya, itu bener ada. Tidak jauh dari rumah anak. Setiap hari beliau bergerak, kadang ke masjid. Ya ke masjid. Antum dikasih kaki normal, semua normal. Maka langkah ke masjid, sedekah kaki kita, sedekah organ apa namanya ini? Persendian kaki kita. Wa tumitul adza 'anit tariq. Tumitul adza 'anit tariq, ada bahaya di tengah-tengah, antum ambil. Sedekah apa ini? Tangannya, tangan sama kaki ini paling banyak, sama lisan, 3 itu. Dan apakah hanya ini saja? Kaum muslimin, apakah yang Nabi sebutkan hanya ini saja atau bisa lebih dari ini? Bisa lebih dari ini. Ini contoh saja. Nabi ngasih contoh. Masak buat suami, sedekah. Suami belanjain telur buat istri, sedekah. Suami ngambilin piring buat istri, sedekah. Mecahin piring baru nggak sedekah. Apalagi suami nyari duit, ngasih duit ke istri, sedekah. Niatin semua. Kalau antum niatkan sedekah selesai dengan mudah sih, nggak akan ada yang berat. Minta sama Allah keikhlasan. Fahamin baik-baik ini tema hari ini. Semua akan jadi sedekah jika keluar kebaikan dari badan antum, dari rambut sampai kaki antum. Sedekah. Ya, karena udah bilang di sini, berbuat baik. Berbuat baik itu sedekah. Gendong anak sedekah. Itu baik. Lempar anak baru itu tidak sedekah. Mati lampunya udah. Nah, sampai sini. Silakan, ada yang bertanya? Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Sebenarnya kesimpulannya apa? Kalau nggak ada pertanyaan, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini badan harus disedekahkan. Cara sedekahnya banyak caranya, berbuat baik. Sampai di kantor pun bisa jadi sedekah antum. Maka niatin ya dari sekarang, ya Allah semoga kerjaan saya di kantor niat sedekah. Udah selesai Syekh. Udah itu aja. Ya, sedekahkan badan, lisan. Yang paling banyak harus antum sedekahkan yang mana? Tiga ini. Tangan, kaki, lisan. Tolong manfaatkan hadis ini sebagai perubah cara fikir dan pandangan antum. Setelah ini niatkan semua kerjaan saya, ya Allah semoga jadi sedekah. Amin ya rabbal. Pasti atasan antum suka. Masya Allah ikhlas banget nih. Gak perhitungan, gak apa-apa nih, dapat pahala dari Allah. Ente mau gaji bagus, alhamdulillah. Gak bagus, moga-moga suatu saat anda dapat gaji yang bagus gitu. Nah, itu penting pemahaman. Itulah kenapa sahabat dulu tuh keren, kuat bersama Nabi, karena semuanya niatnya begini. Gak semata-mata hanya mencari keuntungan dunia. Semoga Allah berkahan kita semua. Yang hadir di sini Allah berikan kemudahan dalam amalnya, rizkinya Allah lebihkan, Allah tambahkan dari jalan-jalan yang tidak pernah kita duga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.